Mau jadi orang sukses? Pengen punya kehidupan yang baik? Baca 5 buku ini sekarang juga sebelum kamu menyesal. Oke guys, kenalin saya Charles Nasam. Kalau kemarin kita bahas soal kenapa orang Indonesia sangat malas baca buku, di video ini saya bakal rekomendasiin 5+1 buku yang akan mengubah hidup Anda. Oke, langsung aja kita ke poin videonya. Buku nomor 1, Meditation by Marcus Aurelius. Buku ini ditulis oleh seorang filosofi stoikisme, yaitu Marcus Aurelius. Yang ditulis sebenarnya buku ini bukan untuk dipubliskan untuk umum, tetapi ini buku dituliskan diangkat dari buku catatan hariannya seorang Marcus Aurelius. Nah, saat dia mati, baru buku ini dipubliskan menjadi bacaan umum. Buku ini mengajarkan kita bagaimana menjalani hidup yang baik, bagaimana mengontrol diri, bagaimana meningkatkan diri agar mempunyai kehidupan yang baik. Yang kedua, masih tentang stoikisme. That's it. Letter from Letter from Stoic. Ini ditulis oleh Seneca. Buku ini lebih mendalam soal filosofinya, tapi masih soal bagaimana kehidupan yang baik, bagaimana menjadi pribadi yang baik, bagaimana mengontrol emosi. Tetapi ini lebih mendalam dari meditasi tadi. Ini soal filosofinya, dia lebih mendalam. Kalau teman-teman ngerasa suka tertarik dengan stoikisme, saran saya teman-teman mesti mulai dari buku ini, Letter from Stoic by Seneca. Oke, buku yang ketiga. Buku yang ketiga ini soal finansial dan juga freedom. Ya, apalagi kalau bukan The Psychology of Money by Morgan Housel. Buku ini saya analogikan sama seperti gelas yang dituangkan air, tapi gelasnya di bagian bawahnya pecah. Nah, apa artinya? Artinya, meskipun kita punya penghasilan yang banyak, kalau misalkan kita tidak mampu manage uang kita, ya sampai kapanpun kita tidak merasa kaya atau tidak merasa cukup atau tidak merasa terpenuhi, meskipun kita punya penghasilan yang banyak. Tapi sebaliknya, meskipun kita punya penghasilan yang rata-rata yang mampu membiayai kebutuhan kita, kalau misalkan kita mampu manage uang kita, ya sekecil apapun uang tersebut, pasti tidak akan pernah ngerasa bahwa saya kekurangan apapun, karena kita sudah mampu manage uang kita, mana yang mesti saya beli, mana yang mesti saya tidak beli, mana yang mesti uang saya gunakan, mana yang tidak. Nah, seperti itu teman, analoginya seperti itu. Yang ketiga adalah buku yang keempat, ini berbicara tentang bagaimana kita memprioritaskan apa yang penting itu untuk kita. Bagaimana cara menciptakan waktu agar kita mau belajar sesuatu. Ya, kalau teman-teman ngerasa sibuk misalkan membaca buku, ya saya berpikir Indonesia masih tingkat membaca bukunya masih sangat rendah. Nah, buku ini sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ngerasa tidak punya waktu untuk membaca buku, silakan teman-teman baca buku ini, karena kita sebenarnya bukan karena alasan kita tidak baca buku itu bukan karena kita tidak punya waktu, tetapi karena kita tidak memanage waktu tersebut, kita tidak mampu memprioritaskan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Nah, buku ini mengajarkan kita bagaimana fokus kepada apa yang lebih penting pada aktivitas setiap harinya. Itu aja sih. Yang kelima, ini sama seperti yang tadi, tapi ini lebih luas lagi jangkauannya, The Power of Right Now. Ini soal kebanyakan dari kita merasa stres bukan karena apa yang terjadi atau insiden yang terjadi hari ini. Sebenarnya kebanyakan dari kita yang merasa stres atau depresi itu karena masa lalu kita, karena kita memikirkan masa lalu kita, dan juga kita terlalu khawatir apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Begini teman-teman, siapa coba yang bisa kembali ke masa lalu, teman-teman?
Kalau misalnya kita tidak pernah berdamai, tidak mau berdamai dengan masa lalu kita akan selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi. Ia akan mengganggu kita, kehidupan kita, sehingga kita merasa depresi dan tidak nyaman menjalankan hari, sehingga kita tidak bisa fokus apa yang benar-benar kita melakukan hari ini. Nah juga gitu masa depan ya, kalau misalkan kita terlalu khawatir dengan masa depan ya, gini aja pikirannya, logikanya siapa yang pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita hanya memprediksi dan ya tidak ada satupun lah orang yang tahu pasti bahwa saya akan jadi ini nanti, apa yang saya pikirkan sekarang mungkin saya kan beda-beda, tidak ada yang tahu. Bahkan dia bilang sebenarnya masa lalu dan masa depan tidak ada, hanya masa lalu itu dia bilang, penulisnya dia bilang masa lalu itu apa yang sudah kita lewati, sedangkan masa yang akan datang hanya imajinasi kita apa yang akan kita lakuin pada waktu itu. So, jadi yang plus one-nya, yang terakhir, saran saya, kalau teman-teman ngerasa malas, kalau teman-teman ngerasa tidak disiplin untuk melakukan sesuatu yang produktif, saya tidak punya buku fisik, saya hanya punya ini, e-book. Teman-teman boleh lihat, ntar ini aja. Can Hurt Me by David Goggins. Ini orang sangat membantu teman-teman ya, dan juga sangat membantu hidup saya. Kenapa saya suka sekali melakukan hal yang sangat susah, sangat ya tidak nyaman, pokoknya sesuatu yang mungkin membuat saya stres, tapi ini buku sudah memotivasi saya untuk melakukan semua, karena meskipun saya stres saat melakukan sesuatu, misalkan saya belajar saat membaca buku, it's okay, karena pada umumnya kepala kita itu sama seperti kaki ya, itu normal sih kalau kita merasa stres saat membaca buku. Kenapa? Sama seperti kaki dan tangan, kalau misalkan kita berjalan untuk pertama kali, misalkan berkilo-kilo kita berjalan, ya pasti kakinya akan sakit juga. Terus normal itu sepertinya, tapi bagaimana kita meredus rasa stres itu dengan ya caranya kita lah, ada berbagai teknik untuk meredus, mengurangi rasa stres itu. Ini motif kalau teman-teman merasa tidak produktif, kalau teman-teman ngerasa saya malas sekali, kalau teman-teman ngerasa tidak disiplin, saya sarankan teman-teman baca ini. Teman-teman nanti tahu sendiri kalau misalkan teman-teman baca buku ini. Oke teman-teman, gitu aja sih, cukup capek juga ya, serak saya punya suara. Saya Charles Nahasam, semoga teman-teman suka dan semoga terinspirasi. Dan yang paling penting adalah baik apapun ide atau bukunya yang saya rekomendasikan, kalau misalkan teman-teman tidak mau baca sekarang, ya jangan harap apa-apa lah. Oke teman-teman, sekian dari saya, semoga teman-teman suka. Saya Charles Nahasam, thank you so much for you watching.